Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Mulu. Pada video kali ini, kita akan membahas kisah lengkap Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk mengetahui kisah selengkapnya, nonton video ini sampai selesai. Dengan mengetahui kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dapat menjadi salah satu cara agar dapat meneladani sifat baik beliau. Kisah beliau diabadikan dalam Al-Quran sebagai pelajaran dan pengajaran untuk manusia setelahnya. Berikut kita ulas penjelasan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah orang tua Nabi Ibrahim alaihissalam dinukil dari buku karya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas yang berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Zaman, menyebutkan bahwa Zar merupakan pamannya, sedangkan untuk ibunya bernama Layutsa, yakni seorang wanita yang menyembunyikan keimanannya. Ceritanya terdiri dari beberapa versi. Menurut salah satu sumber, Nabi Ibrahim dilahirkan di sebuah kampung bernama Barzah. Tepatnya terletak di daerah Damaskus, yakni sebuah gua yang sangat terkenal. Dikatakan apabila berdoa di dalamnya, maka semua pengharapannya akan dikabulkan. Kisah kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam, para ahli nujum memberitahukan kepada Raja Namrud bahwa pada tahun 1889 sampai 1956 Masehi akan lahir seorang anak laki-laki yang akan membinasakannya kelak. Oleh sebab itu, ia memerintahkan prajurit untuk mencarinya supaya yang diramalkan tidak menjadi kenyataan. Lantas, anak laki-laki yang lahir di tahun itu dibunuh. Bahkan, para lelaki dilarang menggauli istrinya. Bahkan, setiap rumah dijaga oleh para pengawal istana. Beberapa waktu setelahnya, peramal memberitahukan bahwa waktu kelahiran anak laki-laki tersebut sudah sangat dekat. Kisah keanehan saat kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika masa melahirkan sudah dekat, ibu Nabi Ibrahim masuk ke dalam gua agar tidak diketahui oleh pengawal kerajaan agar anak yang dikandungnya selamat. Wajah mungilnya saat itu memancarkan cahaya tepat pada keningnya. Saat itulah terjadi berbagai keanehan di wilayah tersebut. Berhala yang mulanya kokoh berdiri tiba-tiba berjatuhan. Balkon gedung Namrud ambruk dan mahkota jatuh dari kepalanya. Selanjutnya, Ibu Ibrahim menutup pintu gua untuk melindunginya supaya tidak sampai ditemukan oleh orang-orang yang berniat jahat. Kisah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam setelah dilahirkan. Tepatnya 1 minggu setelah di gua, ibu Nabi Ibrahim mendapati putranya sedang meminum susu dari ibu jari, sedangkan madu dan keju pada jari lainnya. Setelah itu ditinggalkannya dan kembali lagi tepat 1 tahun. Pertumbuhannya terbilang lebih besar jika dibandingkan dengan anak seusianya. Setiap bulannya, Ibrahim tumbuh layaknya anak berusia 1 tahun. Ketika keluar dari gua, ditaksir usianya layaknya anak berusia 12 tahun. Saat itu, Ibrahim kecil sedang mencari Tuhannya dengan menafakuri kejadian besar, seperti matahari terbit, gunung, laut, dan sebagainya. Proses perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan. Sesaat setelah keluarnya dari gua, Nabi Ibrahim berusaha mencari Tuhannya dengan berbagai cara. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran yang terdapat pada beberapa surah khusus. Tujuannya adalah sebagai rekam jejak dan pelajaran bagi manusia agar mengetahui seberapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja, saat pencariannya, Nabi Ibrahim menemukan fakta bahwa yang beliau anggap besar tidak bertahan lama. Dan pada saat itu muncullah anggapan jika ada yang lebih berkuasa. Dalam ayat Al-Quran disebutkan, sesungguhnya jika Tuhan tidak memberikan petunjuk, maka aku termasuk orang yang sesat. Awal mula dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semasa remaja, Nabi Ibrahim sering bertanya kepada ayahnya mengenai Tuhan yang sesungguhnya. Pada saat itu, ia menyadari kesia-siaan adanya patung. Oleh sebab itu, keinginan untuk menyadarkan kaumnya semakin kuat dan akhirnya mengambil jalan untuk berdakwah.
Sewaktu mendapati ayah beliau tidak mau meninggalkan untuk menyembah berhala, kesedihan menghampiri Nabi Ibrahim alaihissalam. Meski sudah mengingatkannya secara berulang, namun ternyata pendirian ayah Nabi Ibrahim sangat kukuh. Sampai pada akhirnya Allah memberikan hukuman untuk orang-orang kafir. Nabi Ibrahim memperingatkan kaumnya. Saat itu, masyarakat di Bait Al-Maqdis, mayoritas penduduknya masih menyembah berhala. Namun kenyataan pahit harus diterimanya, bahwa pembuat semua patung tersebut adalah ayah Nabi Ibrahim sendiri. Bentuknya sendiri sangat banyak, salah satu personifikasi dari rasi bintang. Dalam berdakwah, ada banyak halangan dan rintangan yang harus dihadapi beliau, termasuk menerima berbagai penolakan dari kaumnya sendiri, sehingga tetap menyembah patung. Mereka menganggap bahwa kepercayaan turun-temurun lebih kuat daripada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang penolakan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dakwah yang beliau sampaikan ditolak mentah-mentah oleh masyarakat sekitar. Bahkan, tidak jarang mereka juga melakukan tindak kekerasan. Salah satu alasannya yang termaktub dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya membahas mengenai kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya. Meskipun mendapatkan penolakan, namun Ibrahim tetap menyebarkan ajaran tauhid, yakni mengesahkan Allah kepada masyarakat. Seiring berjalannya waktu, mulai datang satu persatu orang menyatakan keislamannya. Hanya saja, sebagian masih secara sembunyi-sembunyi karena takut. Kisah perselisihan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Raja Namrud. Ketakutan Raja Namrud mengenai kematiannya semakin menghantui tatkala mendengar ada ajaran baru yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam. Selama sisa hidupnya, ia terus mencari cara agar ramalan yang dahulu pernah didengarnya tidak menjadi kenyataan, menggunakan strategi ancaman. Awal perselisihan antara Nabi Ibrahim dan Namrud terjadi ketika utusan Allah tersebut meruntuhkan segala patung, terkecuali yang paling besar. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya, yang intinya terkait jawaban atas pertanyaan kaumnya jika ajaran tauhid itu benar adanya, dan ia dapat membuktikannya. Kelahiran Nabi Ishak alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih keluarga Nabi Ibrahim mendapatkan karunia istimewa di antara umat manusia di muka bumi ini. Atas perjuangan beliau menyebarkan ajaran ketauhidan, maka berita kelahiran Ishak dan Yakub menjadi suatu hadiah berharga setelah menantinya selama bertahun-tahun lamanya. Berita ini disampaikan malaikat langsung dengan mengunjungi kediaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Wujud yang digunakan menyerupai manusia. Meskipun demikian, beliau tetap menyadarinya karena pancaran auranya terlihat berbeda. Lantas, untuk memuliakannya dipersiapkan hidangan istimewa. Kisah akhir hayat Nabi Ibrahim alaihissalam. Perjalanan dakwah Nabi Ibrahim harus terhenti dan digantikan oleh putra beliau. Pada waktu itu, beliau sedang duduk di teras rumah beliau dan mengetahui kedatangan seorang lelaki tua dengan wajah lusuh sambil memegang tongkat. Beliau pun mempersilahkan untuk masuk, kemudian menjamunya. Tanpa disangka, lelaki tua itu adalah malaikat Israel. Setelah 1 tahun berlalu, Israel datang kembali dengan wujud tampan. Namun, sempat terjadi tawar-menawar ketika akan mencabut nyawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ini bahkan membuat malaikat harus menyampaikan pesanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah diberi mukjizat. Tujuannya yakni sebagai bukti bahwa Allah itu ada dan akan selalu membantu umatnya yang beriman dan patuh terhadapnya. Sedangkan Nabi Ibrahim sendiri mendapat berbagai keajaiban besar seperti ulasan berikut. Yang pertama, tubuh Nabi Ibrahim tidak hangus terbakar api. Keberanian Nabi Ibrahim menentang Namrud membuat raja itu murka karena selain takut ramalan di masa lalunya terwujud, juga pengikutnya semakin berkurang. Dengan demikian, harta kekayaannya juga tidak melimpah ruah seperti sedia kala.
Untuk mencegahnya, maka ia melakukan berbagai cara, termasuk salah satunya dengan membakar Nabi Ibrahim di api menyala. Fakta mengejutkannya, ternyata tubuh Nabi Allah tidak tersentuh api sama sekali, bahkan dikatakan rasanya dingin. Kejadian ini diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 69, yang sekarang sering dijadikan salah satu ayat ruqyah. Nabi Ibrahim alaihissalam dapat mengeluarkan madu dari jarinya. Saat masih kecil, Nabi Ibrahim ditinggal oleh ibunya di dalam gua sendirian karena menghindari terjadinya pertumpahan darah. Ibu beliau pun tidak sering mengunjungi beliau, namun anehnya dari jari putranya dapat mengeluarkan madu, sedangkan bagian lainnya terdapat keju sehingga nutrisi tetap terpenuhi. Meski terlihat kekurangan asupan, Nabi Ibrahim kecil dapat tumbuh lebih pesat jika dibandingkan dengan anak usia sebaya beliau. Bahkan ketika keluar gua, usia beliau sudah terlihat layaknya 12 tahun. Keajaiban ini tidak dimiliki semua nabi, karena Allah menurunkan keajaiban sesuai kebutuhan. Nabi Ibrahim alaihissalam dapat menghidupkan makhluk yang sudah mati. Kejadian ini diabadikan dalam salah satu surah, yakni surah Al-Baqarah ayat 260, yang mengisahkan bahwa pada saat itu Nabi Ibrahim belum mempercayai tentang keesaan Allah. Akhirnya diperlihatkan bagaimana cara menghidupkan makhluk mati yang tentunya tidak bisa dilakukan manusia normal. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah diceritakan bahwa Allah memerintahkan Ibrahim untuk mencincang tubuh burung, kemudian meletakkannya di atas bukit. Selanjutnya, beliau harus memanggilnya dan kejadian ajaib berlangsung. Makhluk tersebut hidup kembali sehingga dapat terbang menghampirinya. Nabi Ibrahim alaihissalam dapat mengubah pasir menjadi makanan. Mukjizat sendiri merupakan kejadian luar biasa yang diberikan kepada Nabi dan Rasul Allah. Oleh sebab hal itu, ada banyak hal yang tidak mungkin bisa terjadi, termasuk mengubah pasir menjadi makanan. Awal mula kejadiannya saat Nabi Ibrahim mendatangi Namrud untuk mendapatkan makanan. Namun harapan beliau ternyata pupus, karena tetap teguh dengan pendiriannya ketika ditanyakan siapa Tuhannya. Kejadian ajaib dimulai saat beliau membawa pasir dari Namrud pulang ke rumah. Keesokan harinya, isi kantong Nabi Ibrahim penuh dengan bahan masakan berupa sayuran dan daging. Nabi Ibrahim alaihissalam dapat mengeluarkan susu dari ibu jari beliau. Masih berkenaan dengan cerita mengenai kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Meski tinggal di gua sendirian yang sepi dan jauh dari kampung, namun ternyata Allah melindungi Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat ibu beliau menjenguk, ternyata Nabi Ibrahim kecil sedang menghisap susu dari ibu jarinya, sehingga kebutuhan makanannya terpenuhi. Anehnya lagi, bagian wajahnya terlihat bercahaya, tepatnya di kening. Saat itulah ibu beliau mulai berpikir betapa spesial putranya. Kemudian yang Allah berikan tentu khusus untuk hambanya, yang nantinya akan menyebarluaskan dinul haq dan ajaran mengenai keesaan. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan orang pertama yang membangun Ka'bah. Salah satu keajaiban dunia yang terdapat di Mekkah yaitu Ka'bah. Sampai saat ini masih ramai dikunjungi oleh umat muslim di seluruh dunia. Pembangunan pertamanya terjadi pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Prosesnya mendapatkan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan desain menakjubkan. Pada awalnya, Allah memerintahkan untuk membangunkan rumah untuknya. Kemudian mengutus awan menanyakan kepada Ibrahim apakah tugasnya sudah dilaksanakan. Setelah mendapatkan jawaban, Allah segera mendatangkan pondasi. Lalu beliau serta putranya meninggikan bangunan tersebut. Kisah menarik disyariatkan berkorban untuk umat Islam. Hubungan pernikahan antara Nabi Ibrahim dan Siti Hajar membuat hati Nabi Ibrahim alaihissalam bersedih karena belum dikaruniai keturunan. Namun beliau tidak berpangku tangan dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniakan Ismail. Namun ada fakta mengejutkan yang akan kita bahas berikut ini. Yang pertama adalah Nabi Ismail dan ibunya pindah ke Mekkah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selang beberapa waktu setelah kelahiran Nabi Ismail, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memindahkan istri dan putranya ke kota Makkah. Ternyata terdapat rahasia di baliknya, yakni tempat tujuannya adalah lokasi di mana Ka'bah nantinya akan berdiri kokoh. Dahulu, kota Makkah merupakan sebuah wilayah dengan panas yang terik dan tanah tandus. Hanya saja, kenyataan pahit harus diterimanya bahwa beliau harus ditinggalkan bersama putranya oleh Nabi Ibrahim. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat mereka dapat bertahan dan memenuhi segala perintahnya. Yang kedua, Siti Hajar tidak bisa menyusui Nabi Ismail. Saat datang perintah untuk tinggal di kota Makkah, akhirnya Nabi Ismail dan ibunya diantarkan ke sebuah tempat yang tandus. Sampai pada akhirnya kehabisan persediaan makanan. Siti Hajar kebingungan karena tidak bisa menyusui putranya, sehingga membuatnya kebingungan. Sampai pada akhirnya, Siti Hajar berlari kecil dari Bukit Safa ke Marwah sampai 7 kali. Namun ada sebuah keajaiban terjadi, tepatnya pada bekas hentakan kaki Ismail keluar air. Sebab munculnya secara mendadak dan memancar, akhirnya dinamakan Zam-Zam. Yang ketiga adalah Nabi Ismail tumbuh besar. Setelah melalui perjalanan panjang dan melewati berbagai ujian bersama kedua orang tuanya, Nabi Ismail tumbuh menjadi sosok pemuda yang begitu religius. Ketakwaan beliau bahkan membuat beliau tidak goyah, meski berbagai godaan menghampiri beliau silih berganti untuk mempersiapkan sebagai penerus ayah beliau. Saat itulah muncul perintah yang menguji keimanan keluarga Nabi Ibrahim, yakni tiba waktunya datang perintah untuk menyembelih putranya sendiri. Meski awalnya tidak yakin, namun anak dan istri Nabi Ibrahim mendukung keputusan beliau untuk mematuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun hasil akhirnya nanti. Yang keempat, mimpi Nabi Ibrahim sampai perintah menyembelih Ismail. Pada suatu waktu, turun perintah untuk menyembelih putranya yang sudah didambakan sejak lama. Namun, Nabi Ibrahim masih ragu apakah mimpinya turun langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tipu daya setan semata. Namun ternyata mimpi tersebut tidak datang satu kali, melainkan lebih dari itu. Akhirnya, Nabi Ibrahim menyampaikan kepada istrinya dan setan memengaruhi untuk membuat bimbang keduanya. Saat Ismail mendengarnya, seketika langsung menyanggupinya dan meyakinkan ayahnya untuk menjalankan perintah dari Allah, sebab percaya bahwa Allah ingin yang terbaik. Pada saat pisau dihunuskan tepat di leher Ismail, tiba-tiba tubuhnya oleh Allah digantikan domba gemuk. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran, Surah As-Saffat ayat 103-105, sebagai bukti ketaatan Nabi Ibrahim dan keluarganya, serta sebagai dalil disyariatkannya kurban untuk umat Islam pada bulan Zulhijjah. Demikian penjelasan mengenai kisah Nabi Ibrahim yang bisa menjadi suri teladan yang baik untuk para umat Islam jika mau mentafakurinya. Bukti-buktinya sudah terekam jelas di dalam Al-Quran pada surah-surah tertentu. Demikianlah kisah lengkap Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kita banyak mengambil pelajaran. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.